Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Ashifa dengan nomor BP 1911022032. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengujian laporan keuangan. Nah, di sini saya ingin memeriksa apakah ada kesalahan pencatatan pada laporan keuangan ini. Nah, setelah saya melihat atau memeriksa laporan keuangan ini, saya mendapatkan beberapa kesalahan pencatatan, yaitu yang pertama pada piutang dagang. Di sini untuk melihat apakah ada salah catat, pertama saya memeriksa di neraca lajur. Nah, di neraca lajur untuk piutang dagang yaitu tercatat sebesar 119.496.850.000. Nah, untuk melihat ini apakah benar apa enggaknya, kita lihat dulu ke buku ke piutang. Nah, di piutang ternyata tercatat sebesar 119.397.850.000. Nah, ternyata ada perbedaan di antara keduanya. Untuk memastikan mana yang benar, kita lihat dulu ke buku besar. Nah, di buku besar ternyata terdapat kesalahan pada di jurnal penjualannya. Di jurnal penjualannya di sini tercatat sebesar 201.655.850.000 atau dicatatnya itu secara manual, tidak menggunakan rumus. Dan setelah kita lakukan menggunakan rumus, ternyata tercatatnya itu sebesar 201.556.850.000, yaitu adanya perbedaan di antara keduanya. Nah, untuk memastikan ini yang mana yang benar, kita lihat dulu ke jurnal penjualan. Dan di jurnal penjualan ternyata angkanya yaitu sebesar 201.556.850.000, yaitu sama dengan angka setelah kita masukkan ke rumus. Jadi yang benarnya yaitu sebesar 119.397.850, sehingga terjadi salah catat, yaitu yang seharusnya dicatat sebesar 119.397.850, dicatatnya itu sebesar 119.496.850, sehingga mendapatkan selisihnya yaitu negatif 99.000, sehingga catatannya itu kurang catat. Nah, ini karena kesalahan pencatatan jadi berpengaruh kepada neraca lajur hingga kepada neraca, yaitu pencatatan di piutang yaitu terjadi kesalahan yaitu sebesar 119.496.850, dan akhirnya diperbaiki sesuai dengan yang sudah kita jelaskan tadi, sehingga mendapatkan selisih sebesar 99.000. Nah, selanjutnya yaitu adanya kesalahan pencatatan pada persediaan barang dagang. Nah, cara memeriksanya itu hampir sama dengan tadi. Pertama kita memeriksa dulu ke neraca lajur. Nah, di neraca lajur persediaan barang catat itu tercatat sebesar 704.429.850.000. Nah, untuk memastikan yang benar apa enggak, kita lihat dulu ke daftar persediaan. Nah, di daftar persediaan angkanya yaitu sebesar 684.629.850. Nah, di sini juga terdapat perbedaan pencatatan. Untuk memastikannya, kita bisa melihat ke buku besar. Nah, di buku besar untuk persediaan barang dagang, ternyata ada kesalahan pada jurnal memorialnya, yaitu ini dicatatnya secara manual juga. Nah, kita coba seperti tadi, kita masukkan rumus. Ternyata yaitu angkanya berbeda, yaitu yang tanpa rumus 800, 285, 200, sedangkan yang pakai rumus 820, 85, 200. Nah, untuk memastikan mana yang benar, kita lihat dulu ke jurnal memorial. Nah, di jurnal memorial ternyata yang benar yaitu sejumlah 820.085.200, yaitu sama dengan angka yang setelah kita masukkan rumus. Sehingga untuk saldo akhirnya itu yang benar sebesar 684.629.850, sama dengan daftar. Nah, jadi hal ini berpengaruh kepada neraca
yaitu terjadi kesalahan pencatatan yang dia catat 704.429 sesuai dengan kesalahan tadi, maka kita perbaiki yaitu sebesar 684 sehingga adanya selisih sebesar 19.800.000. Nah, adanya kesalahan pencatatan pada persediaan barang dagang ini yang seharusnya dicatat 684.629.850 sehingga dicatatnya itu sebesar 704.429.850 sehingga adanya selisih sebesar negatif 19.850 yaitu kurang catat. Hal ini berarti terjadi kesalahannya pada buku besar sama dengan piutang dagang, yaitu kesalahannya terjadi di buku besar. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesalahan pencatatan pada hutang dagang. Nah, di hutang dagang, pertama kita lihat dulu di neraca lajur. Di neraca lajur tercatat sebesar 139.683.700. Selanjutnya kita lihat di hutang. Di hutang ternyata angkanya itu 130.683.700. Terjadi adanya perbedaan antara angka tersebut. Jadi kita lihat di buku besar. Nah, di buku besar ternyata kesalahannya terdapat pada saldo akhirnya. Dia mencatatnya secara manual. Setelah kita masukkan rumus, ternyata pada perbedaan yaitu 139.683.700 yang tanpa rumus, dan akan pakai rumus 130.683.700, yaitu sesuai dengan angka yang ada di hutang. Sehingga adanya kesalahan pencatatan yang seharusnya dicatat sebesar 130.683.700 dicatat sebesar 139.683.700 sehingga adanya selisih sebesar negatif 9 juta, yaitu berarti kesalahan pencatatannya yaitu kurang catat. Jadi hal ini berpengaruh kepada neraca lajur serta ke laporan laba rugi di bagian hutang dagang. Di bagian terjadi pengaruh ke neraca yang di bagian hutang dagang, yaitu sebesar yang dicatatnya itu sebesar 139.683.700 sehingga kita perbaiki jadinya sebesar 130.683.700 sehingga mendapatkan selisih sebesar negatif 9 juta. Nah, selanjutnya juga ada kesalahan pencatatan di dalam penjualan. Nah, untuk melihat apakah ada kesalahan pencatatan itu, kita juga hampir sama atau sama caranya seperti tadi, yaitu pertama kita melihat ke neraca lajur terlebih dahulu. Nah, di neraca lajur penjualan itu tercatat yaitu sebesar 520.317.500. Untuk memastikannya, kita lihat ke penjualan. Nah, di penjualan ternyata totalnya itu sebesar 520.218.500. Ini adanya perbedaan antara angka tersebut sehingga dapat kita lihat ke buku besar. Ke buku besar di bagian penjualan. Nah, di bagian penjualan ternyata kesalahannya itu terdapat pada jurnal penjualan, yaitu dicatatnya secara manual juga. Sehingga ketika kita masukkan rumus, kalau angkanya kita masukkan rumus terdapat perbedaan, yaitu kalau tanpa rumus 183.332.500, sedangkan dengan rumus itu sebesar 183.233.500. Nah, untuk memastikan mana yang benar, kita lihat ke jurnal penjualan. Nah, di jurnal penjualan, cara melihatnya itu dengan menjumlahkan semuanya kecuali yang di PPN keluaran karena tidak masuk. Sehingga hasilnya itu setelah kita jumlahkan sebesar 183.233.500, yaitu sama dengan yang ada di buku besar setelah kita masukkan rumus.
Nah, sehingga terjadinya kesalahan pencatatan yang seharusnya dicatat sebesar 520.218.500, jadinya dicatat 520.317.500, sehingga selisihnya sebesar negatif 99.000, yang artinya itu kurang catat. Hal ini berpengaruh ke bagian laporan laba rugi, yaitu pada penjualan, sehingga kita perbaiki dengan yang benar, yaitu sebesar 520, sehingga selisihnya sama dengan di buku besar, yaitu sebesar 99.000 atau negatif 99.000. Selanjutnya yang terakhir, yaitu adanya kesalahan pencatatan pada pembelian. Nah, pembelian yang pertama kita lihat dulu ke neraca lajur. Nah, di neraca lajur pembeliannya itu tercatat 332.373.600. Nah, untuk memastikannya kita lihat ke pembeliannya. Nah, pada pembeliannya ternyata totalnya itu 323.373.600. Nah, di sini ada perbedaan selisih. Untuk memastikannya lagi, kita bisa melihat ke buku besar di bagian pembelian. Nah, ternyata di bagian pembelian buku besar adanya kesalahan pada jurnal pembelian. Ini juga dilakukan atau ditulis secara manual. Nah, untuk melihat mana yang benar, coba kita masukkan ke rumus. Nah, ternyata setelah dimasukkan ke rumus adanya perbedaan juga, yaitu yang tidak pakai rumus 332.373.600, sedangkan yang pakai rumus 323.373.600. Nah, untuk memastikan mana yang benar, kita lihat juga ke jurnal pembelian. Nah, ternyata di jurnal pembelian untuk melihatnya hampir sama dengan jurnal penjualan tadi, yaitu menjumlahkan semuanya kecuali di PPN masukkan, sehingga hasilnya yaitu sebesar 323.373.600, yaitu sama dengan angka setelah kita masukkan rumus, sehingga totalnya yang dari 332.373.600 jadinya sebesar 323.373.600. Itu hasilnya sama dengan daftar pembelian yang ada di bulan Januari, sehingga hal ini berpengaruh juga kepada laporan laba rugi di bagian pembelian. Nah, di bagian pembelian, sehingga kita perbaiki ke yang benar, yaitu dari 332.373.600 dan yang benarnya 323.373.600, sehingga selisihnya itu sebesar 9 juta. Nah, jadi kesalahan pencatatannya yaitu pada pembelian ini yang seharusnya dicatat sebesar 323.373.600, dicatat sebesar 332.373.600, sehingga selisihnya sebesar negatif 9 juta, yang berarti kurang catat. Nah, baiklah, sekian yang saya dapatkan setelah saya periksa semua pengujian laporan keuangan ini. Ada 5 kesalahan pencatatan yang terdapat dalam semua laporan keuangan ini yang saya temukan. Nah, jadi kesimpulannya dari semua pencatatan ini, jadi ternyata kesalahan pencatatannya itu terdapat pada buku besar yang tidak memasukkan rumus di dalam buku besar tersebut, sehingga terjadinya sedikit kesalahan yang dapat berpengaruh ke neraca lajur hingga ke neraca dan laporan laba rugi dan sebagainya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Semoga teman-teman serta semuanya bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.